Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raisi Meisya Putri dengan NIM 402200112 akan menjelaskan mengenai perjanjian Hudaibiyah. Awal mulanya yakni ketika Nabi Muhammad SAW mengizinkan kaum muslimin untuk mengadakan perjalanan ke Mekah. Perjalanan ini bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji. Hal ini disambut gembira oleh kaum muslimin Madinah, kira-kira sebanyak 1.000 orang mulai berangkat menuju Mekah pada tahun 6 Hijriah. Demi menghilangkan prasangka kaum Quraisy Mekah, maka Nabi melarang kaum muslimin untuk membawa senjata kecuali binatang kurban dan pedang untuk memotong binatang. Selain itu, kaum muslimin hanya diperbolehkan mengenakan pakaian ihram. Berita mengenai perjalanan tersebut akhirnya sampai ke telinga kaum Quraisy. Kaum Quraisy mulai menyiapkan pasukan sekitar 200 orang di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid untuk menghalangi Nabi dan pengikutnya masuk ke Mekah. Nabi Muhammad SAW berupaya mencari jalan lain untuk menghindari agar tidak bertemu dengan kaum Quraisy. Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh adalah berkeliling dengan mengintari pegunungan. Setelah menempuh perjalanan yang amat melelahkan, akhirnya rombongan tersebut masuk di suatu daerah yang bernama Al-Hudaibiyah. Nabi Muhammad SAW mengambil langkah positif dengan mengutus Utsman bin Affan kepada pemuka kaum Quraisy. Rundingan tersebut akhirnya menghasilkan kesimpulan bahwa hanya memperbolehkan Utsman bin Affan untuk melaksanakan ibadah umroh. Orang Quraisy akhirnya percaya bahwa kedatangan Nabi dan pengikutnya hanyalah untuk melakukan ibadah umroh dan bukan untuk berperang. Pihak Quraisy pun akhirnya mengirimkan utusannya untuk melaksanakan rundingan guna menghindari kesalahpahaman. Upaya untuk mencapai titik kompromi orang Quraisy diwakili oleh Suhail ibnu Umar dan kaum muslimin diwakili oleh Nabi Muhammad SAW sendiri ditemani Ali bin Abi Thalib. Maka perjanjian tersebut menghasilkan suatu perjanjian yang dinamakan Perjanjian Hudaibiyah. Adapun isinya yaitu yang pertama, diperlakukannya gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah selama 10 tahun. Kedua, warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. 3. Warga Madinah yang menyeberang ke Mekah maka tidak boleh kembali ke Madinah. 4. Selain warga Mekah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah atau Madinah. 5. Nabi Muhammad SAW yang pengikutnya harus meninggalkan Mekah tetapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setahun setelah perjanjian itu. Mereka akan tetap diperbolehkan tinggal selama 3 hari dengan syarat hanya membawa pedang dalam sarungnya, bukan untuk perang. Sebagian kaum muslimin merasa kecewa atas hasil perjanjian Hudaibiyah. Mereka menilai bahwa perjanjian tersebut merupakan suatu kelemahan dan kekalahan. Tetapi seiring berjalannya waktu, hasil dari perjanjian itu mulai terlihat ibarat suatu kemenangan yang nyata bagi kaum muslimin dan perjuangan